Hello, everyone, and welcome back to the podcast. Today, we are diving into a topic that sits at the very heart of modern business growth, the lead magnet. Why business need lead generation virtual assistant. In today's fast-paced digital world, attracting attention is no longer enough. Businesses are competing not just for visibility, but for connection, real, meaningful engagement that turns stranger into prospect and prospect into loyal customer. That's where the concept of a lead magnet become powerful. It's not just about offering something free, it's about offering something valuable. But here's the real question. Who ensure that this process run actively behind the scenes? This is where lead generation virtual assistant or lead gen VA come in. They are the silent drivers of growth, identifying potential customer, managing outreach, nurturing relationship, and helping business build a consistent pipeline of opportunity. In this episode, we will explore why lead generation is no longer optional, how business can leverage lead magnet strategy, and most importantly, why having a skilled lead gen VA can make all the difference between the stagnant growth and scalable success. So whether you are a business owner, entrepreneur, or aspiring VA, stay with us because this conversation might just change the way you see the growth. Let's get started. Hai sis, apa kabar? Seneng banget ya bisa berpodcast sama VA Malang satu ini. Beberapa narasumber podcastku kebanyakan adalah VA Malang yang ketemuannya pun dari mini gathering VA Malang, termasuk sama Sis Devi ini. Jadi hal menarik dari Sis Devi ternyata basicnya dia adalah administrasi dan dulu S1-nya majoring bahasa Inggris. Pasti Inggrisnya perfect banget lah ya. Oke, aku spill sedikit. Selain jadi VA, Sis Devi narasumber kita kali ini tuh ternyata punya pekerjaan utama di perusahaan farmasi dan juga memiliki klien di VA dengan service lead gen. Dan kalau boleh tahu nih, kira-kira bisa nggak kasih perkenalan singkatnya di perusahaan farmasi mana sih kamu bekerja sebelumnya dan sebagai apa, tugasnya apa, dan lalu untuk VA saat ini dapat kliennya dari mana, service lead gen-nya apa, untuk bisnis apa. Hai Mbak Sena, alhamdulillah kabarku baik. Sebelumnya aku perkenalkan dulu ya. Namaku Devi, background aku adalah sarjana pendidikan bahasa Inggris dan sama sekali tidak pernah jadi guru bahasa Inggris ya Mbak. Saat ini aku sedang bekerja di salah satu perusahaan farmasi yang ada di Kabupaten Pasuruan dan sudah menjadi karyawan selama tepat 16 tahun di bulan April 2026 ini. Kebetulan posisi aku sebagai karyawan produksi, jam kerjanya 9 jam per hari dari hari Senin sampai hari Jumat. Kemudian di akhir tahun 2024 kemarin, aku mencoba untuk upgrade skill, yaitu belajar untuk jadi VA. Bukan karena kurang kerjaan juga sih, tapi karena emang lagi pengen aja mengasah skill baru di dunia digital ini. Karena aku lihat pertumbuhan teknologi saat ini tuh cukup pesat banget dan aku pengen jadi bagian dari pertumbuhan teknologi itu. Saat ini selain menjadi karyawan di perusahaan farmasi, aku juga menjalani karir sebagai virtual assistant dengan service lead generation untuk bisnis agen Ausbildung di Jerman. Nah, VA ini kerjanya part time ya, jadi cukup 2 jam per hari selama 5 hari. Jadi aku juga nggak bingung gitu untuk bagi waktunya. Aku ambilnya juga klien lokal, biar enak ngatur waktunya juga, time zone-nya juga biar sesuai dengan aku dan juga dengan kerjaan utamaku. Jadi, Sis Devi ini telah membuktikan ketika dia punya time management yang baik, maka pekerjaan yang dia lakukan pun bisa seimbang ya, antara menjadi pekerja kantoran, jadi VA, bahkan menjadi istri dan seorang ibu. Kalau boleh tahu anaknya berapa Sis? Anakku udah 2 Mbak, dan mereka udah mulai bisa diajak kerjasama dan memahami
bagaimana kesibukan aku setiap harinya. Gimana cara agar bisa menyeimbangkan semua hal tersebut, apalagi jadi VA dan tetap punya pekerjaan utama? Bisa kasih tips? Sebenarnya servisku sebagai VA ini tuh nggak ada hubungannya sama sekali dengan kerjaanku di perusahaan farmasi ini. Jadi aku tuh pengen bener-bener keluar dari comfort zoneku yang selama 16 tahun itu. Kemudian aku mempelajari dunia per-VA ini bener-bener from scratch. Oke, terkait VA lead gen ini, aku tertarik membahas bagaimana service lead gen ini bisa membantu sebuah bisnis ya di perusahaan farmasi ataupun di tugas VA kita. Bisa spill nggak sih lead gen itu seperti apa? Kemudian bagaimana bisnis itu bisa terbantu karena adanya lead gen ini tadi? Secara general, service lead generation itu adalah sebuah proses untuk mencari, menarik, dan juga mengumpulkan orang-orang atau leads untuk dijadikan pelanggan di sebuah bisnis yang sedang kita pegang. Nah, service lead generation ini penting banget dalam sebuah bisnis karena sebuah bisnis atau penjualan tidak bisa jalan kalau tidak ada customernya. Sedangkan tugas lead generator ini cukup kompleks sekali karena banyak banget step yang harus dilalui untuk mengisi pipeline penjualan berdasarkan funnel hingga akhirnya mencapai konversi yang sudah ditargetkan. Untuk sebuah platform atau aplikasi, kira-kira aplikasi apa saja nih yang biasanya digunakan untuk mencari leads? Kalau aku kan biasanya pakai Pipelines. Nah, kalau kamu pakai apa biasanya, sis? Platform yang digunakan ini tergantung jenis bisnisnya apa dan target leads-nya apa. Misal, kalau target leads-nya adalah B2B, biasanya kita cari lewat LinkedIn. Nah, di situ di kolom pencarian kita bisa ketik keyword yang sesuai dengan target leads kita agar pencariannya itu lebih tepat sasaran. Kemudian kalau target leads-nya adalah B2C, kita bisa cari di platform sosial media seperti Instagram, TikTok, maupun Facebook. Lalu skill apa saja nih yang wajib dimiliki oleh seorang lead gen VA? Pertama adalah skill komunikasi. Kita harus punya skill komunikasi yang baik untuk mencari leads dan juga meyakinkan leads. Apalagi bisnis yang kita tangani sekarang adalah bisnis online. Kita menawarkannya pun juga tidak langsung, tidak bertatap muka. Jadi mau nggak mau kita harus punya skill komunikasi yang bisa meyakinkan pelanggan, meyakinkan calon customer untuk membeli produk kita. Yang kedua adalah skill administratif. Administratif ini gunanya untuk kita mengumpulkan data yang sudah kita dapatkan. Dan yang ketiga adalah research skill. Research skill ini tuh sangat tricky banget karena detail-detail dari leads harus diperhatikan banget untuk mendapatkan qualified leads yang kita butuhkan. Dan biasanya research ini membutuhkan waktu yang lama ya, karena nggak semua data leads ada di satu platform aja. Yang keempat adalah skill digital marketing, minimal basic lah. Skill ini biasanya kita gunakan untuk menarik leads lewat lead magnet yang sudah kita bikin sebelumnya. Biasanya lead magnet ini tuh bisa berupa konten-konten di Instagram atau freebies yang ada di website maupun di landing page. Dan yang terakhir adalah skill adaptable dengan tool baru. Sekarang udah banyak banget ya tools yang digunakan untuk CRM, dan kadang permintaan klien itu juga di luar skill yang udah kita miliki. Jadi kita harus bisa beradaptasi dengan permintaan klien apabila klien membutuhkan tool khusus untuk menangani bisnisnya. Tools apa yang paling sering digunakan untuk service lead generation? Biasanya kalau aku kan bisa pakai pipeline, terus kemudian kita punya aplikasi seperti LinkedIn, Upwork, atau apapun lah yang untuk menjadi
peluang kita untuk mencari klien? Untuk tools yang paling sering aku gunakan dalam menjalani service lead generation ini cukup banyak ya. Kalau cari leads-nya biasanya aku pakai sosial media kayak Instagram, TikTok maupun Facebook. Terus saat aku sudah dapatin leads, secara administratif aku kumpulinnya lewat Google Spreadsheet. Ini sangat simpel sekali dan sangat mudah digunakan. Jadi aku setia banget sama Google Spreadsheet. Kemudian untuk outreach para leads aku biasanya aku pakai email. Bagaimana sih cara menentukan leads yang berkualitas atau qualified leads sebagai potensial customer nih? Qualified leads itu adalah calon pelanggan yang sudah memiliki kebutuhan yang jelas, kemampuan untuk membeli, serta kesiapan untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, untuk menentukan hal itu biasanya aku pakai framework seperti BAN method. Jadi aku bisa menilai klien aku dari sisi budget. Mereka udah punya budget nggak untuk beli produk aku? Kemudian authority. Siapa yang mengambil keputusan untuk membeli? Apakah dia seorang tunggal atau mereka harus discuss dulu dengan timnya? Kemudian need. Need itu adalah kebutuhan. Jadi apakah bisnis aku ini sudah menjawab kebutuhan mereka? Sudah menjawab pain point mereka? Itu nanti juga kita akan tentukan dari need ini. Kemudian timeline. Timeline ini kira-kira kapan ya mereka bisa beli produk aku? Nah, dari framework itu kita bisa mengqualified leads kita hingga akhirnya nanti bisa terkonversi menjadi pelanggan. Menurutmu apakah penting memahami industri klien sebelum kita benar-benar terjun langsung untuk melaksanakan atau melakukan service lead gen ini? Wah, ini sangat penting sekali, Mbak. Jadi sebelum kita menentukan metode apa yang nantinya kita gunakan untuk mengembangkan bisnis klien, untuk growth bisnis klien, kita harus paham betul bisnisnya klien ini tuh kayak gimana. Kita harus masuk ke dalam bisnisnya klien. Kemudian kita pelajari target marketnya seperti apa. Atau kita juga perlu tahu perkembangan bisnisnya ini sudah sampai mana, agar kita bisa menentukan langkah-langkah selanjutnya. Kemudian kita juga pelajari tuh kompetitornya siapa saja. Nah, ini bukan berarti saat kita riset kompetitor kita akan nyontek kerjaan mereka ya. Jadi tujuannya itu adalah untuk mencari celah. Kira-kira metode apa sih yang belum kompetitor lakukan? Mungkin itu bisa work ke kita. Nah, itulah gunanya untuk kita riset market kompetitor juga, agar kita juga bisa tetap stand out di pasaran. Bisa spill sedikit nggak cara kerjanya dari lead gen VA dari awal sampai mendapatkan leads potensial customer ini? Alur kerjanya yang pertama adalah pahami dulu bisnisnya klien. Kalau kita sudah paham betul bisnis klien seperti apa, kita bisa menentukan langkah apa yang kita gunakan untuk growth bisnis klien. Yang kedua, kita lakukan riset terhadap market kompetitornya. Tujuannya di sini adalah kita mencari tahu kira-kira customer itu sukanya kayak gimana sih, yang lagi hype itu apa sih, dan magnet seperti apa yang bisa mendatangkan leads lebih banyak. Yang ketiga, kita lakukan riset terhadap target market klien kita. Kira-kira target marketnya seperti apa? Biasanya aku pakai framework ICP atau Ideal Customer Profile yang relevan dengan bisnisnya klien, yang relevan dengan kebutuhannya klien. Yang keempat adalah kita tentukan platform apa yang nantinya kita gunakan untuk mencari leads.
Misalnya target marketnya tadi adalah B2B, kita akan pakai platform LinkedIn. Kalau misalnya target marketnya adalah B2C, kita bisa pakai sosial media seperti Instagram, TikTok, maupun Facebook. Setelah kita menentukan platform apa yang kita gunakan untuk mendapatkan leads, baru deh kita menarik perhatian leads itu lewat lead magnet yang sudah kita rancang sedemikian rupa untuk mendapatkan data dari leads itu. Misalnya aku pakai platform Instagram untuk mencari leads. Nah, di Instagram itu aku bisa bikin konten yang mana dari konten itu aku bisa mendapatkan data leads yang nantinya akan aku gunakan untuk outreach. Setelah kita mendapatkan data leads, baru deh kita merancang template untuk outreach secara personal. Nah, personal approach ini penting banget untuk membangun kepercayaan terhadap leads dan juga biar nggak kelihatan hard selling ya. Dan yang terakhir adalah CTA atau call to action, di mana nanti kita harus kasih informasi yang jelas terhadap leads untuk ngasih tahu mereka di mana sih mereka bisa membeli produk yang kita tawarkan. Hal yang paling mendasar dari mencari potensial customer adalah melakukan riset target market yang efektif. Kalau kamu gimana caranya? Pengalamanku selama 2 tahun ini jadi VA, aku nggak ada spesifikasi khusus untuk mencari target marketku ya. Jadi meski niche aku sebelumnya adalah lead generation for coach, tapi karena masih belum dapat, jadi ya palu gada aja. Yang penting itu adalah kita paham konsep dan alur kerjanya lead generation itu seperti apa. Apa tantangan terbesar saat mencari leads? Nah, ini dia pertanyaan yang sangat-sangat berbobot kalau menurutku ya, karena ini jawabannya pasti ada di pribadi individu masing-masing sebagai seseorang VA yang servisnya adalah mencari potensial leads. Tantangan terbesar adalah konsistensi. Misalnya kita udah outreach ke 100 leads, tapi yang respon cuma 20 leads. Kemudian yang 80 leads ini nggak kita follow up. Nah, ini kesalahan terbesar ya. Karena kalau kita konsisten follow up, bisa jadi yang 80 leads termasuk cold leads ini bisa menghasilkan 60 hot leads yang qualified setelah kita konsisten untuk melakukan follow up. Tantangan kedua yaitu riset leads. Ini membutuhkan waktu yang lama sampai kadang bikin burnout sendiri, apalagi kalau ternyata leads-nya ini nggak qualified. Makanya dalam riset ini kalau bisa nggak usah terlalu perfeksionis lah. Yang penting kita udah tahu salah satu aja kebutuhan leads yang relate dengan produk kita. Bagaimana cara ataupun untuk menghindari data leads yang tidak valid, data customer yang tidak valid. Kan kita takut kalau ada customer yang bisa-bisa ternyata adalah scam. Nah, dia bukan potensial lead. Nah, itu gimana tuh? Biar leads-nya valid, biasanya aku filter dulu nih data mereka berdasarkan ideal customer profile yang aku buat secara detail. Ini termasuk langkah awal untuk scraping leads yang tepat. Kemudian pastikan bahwa email atau kontak personnya sudah benar. Kalau bisa kasih score leads untuk memfokuskan leads mana yang legit. Apa strategi terbaik untuk meningkatkan conversion dari leads? Hampir 70% keberhasilan conversion itu ditentukan oleh framework ICP yang tepat, termasuk saat kita menggunakan metode BAND untuk menghasilkan konversi yang tinggi. Keberhasilan konversi ini juga ditentukan dari personalisasi message. Ini game changer banget. Mengingat belakangan ini yang sering kita temui,
ketika sering mendapat sebuah tawaran, baik itu via email, DM, WhatsApp, atau message di LinkedIn, masih ada aja pesan yang menggunakan template AI. Kalau bisa jangan langsung di copy paste ya hasil prompt kalian. Biasakan untuk dikoreksi dulu, kemudian kita revisi template-nya dengan sentuhan manusiawi. Gunakan personalization approach dalam message kalian agar calon leads merasa diperhatikan. Bayangin aja saat kamu dapat pesan personal di mana dalam pesan itu dia menyapa nama kalian dan mention profesi kalian misalnya. Berasa kayak diperhatiin kan? Nah, setelah kita bikin personalization message, jangan langsung jualan dulu. Ajak mereka ngobrol, tanya kabar mereka mungkin, atau bisa tanya tentang kesibukan apa. Setelah itu, gali pain point mereka. Nah, setelah kamu udah dapetin pain point mereka, kamu bisa masuk perlahan untuk menawarkan solusi. Dari kamu ngobrol sama leads, kamu sudah bisa segmentasi tipe leads kamu ini seperti apa. Jadi kamu golongkan leads-nya ke hot, warm, atau cold. Ini bisa dilihat dari respon leads-nya gimana. Kalau respon leads-nya cepat dan tanya detail tentang produk kita, masukkan dia dalam hot leads. Kalau dia responnya lambat, tapi masih banyak bertanya tentang produk kita, masukkan dia ke warm leads. Tapi kalau leads-nya nggak respon dengan baik, masukkan ke dalam cold leads. Nah, penentuan tipe leads ini menentukan tahap selanjutnya seperti apa. Karena leads itu nggak selesai dalam 1 jam, 2 jam, atau sehari, tapi kita harus melakukan tahapan follow up minimal setiap 3 hari sekali untuk menanyakan kesiapan mereka membeli produk kita. Gunanya personalization dan follow up lead ini adalah untuk building trust dengan leads. Karena bisnisnya digital dan gak pernah ketemu sama sekali, jadi kepercayaan itu penting untuk menciptakan boundaries dengan leads hingga akhirnya kita bisa closing. Bagaimana cara membuat outreach message yang menarik? Nah, ini pentingnya riset. Riset yang tepat itu memudahkan kita untuk bikin message yang menarik. Berdasarkan data leads yang sudah terkumpul, kita bisa bikin message yang personal. Personalization message itu nggak usah terlalu panjang ya. Cukup mention nama leads, mention kesibukan mereka apa. Udah. Misalnya gini. Misalnya aku mau outreach Mbak Sena nih. Selamat pagi Mbak Sena. Perkenalkan, namaku Devi. Aku sering lihat Instagram kamu. Kayaknya saat ini kamu sedang sibuk ngajar jadi dosen ya? Dan juga sebagai notaris sekaligus ibu rumah tangga. Gimana sih cara kamu bagi waktu agar bisa handle semua? Nah, dari satu message ini kita bisa menarik leads untuk membalas message kita. Seberapa penting sih personalisasi dalam lead generation? Personalisasi ini penting banget dan ini mutlak pentingnya ya. Coba bayangin aja pas kalian buka email atau DM, kemudian ada pesan masuk yang langsung bilang gini, "Hai, perkenalkan namaku Devi, aku seorang VA dengan service lead generation. Kalau kamu butuh bantuanku, silakan balas pesan ini ya." Kira-kira reaksi kalian gimana? Pasti langsung skip dong. Siapa sih ini? Ya kan? Beda kalau pesannya seperti ini. "Hai Sena, perkenalkan aku Devi. Aku suka lihat Instagram kamu karena kontennya inspiratif banget. Apalagi saat kamu ajakin para VA sebagai narasumber kamu. Aku lihat kamu juga sibuk jadi dosen. Gimana sih cara kamu bagi waktu antara jadi VA dan jadi dosen?" Setelah baca pesan seperti itu, pasti kalian bakal stop scrolling dan mikir, kok dia tahu kesibukanku?
Nah, perasaan kayak gini tuh udah jadi sinyal awal untuk berlanjut ke percakapan berikutnya hingga akhirnya closing. Jadi kuncinya dalam personalisasi itu adalah pahami leads-nya. Dan kalian gak perlu overthinking untuk personalisasi ya. Cukup ambil satu insight aja dari leads yang relate dengan bisnis kamu untuk dimention di dalam pesannya. Apa kesalahan umum yang sering dilakukan oleh VA pemula di bidang servis mereka lead gen? Kesalahan pertama, terlalu fokus dengan kuantitas leads dan mengabaikan personalisasi. Ya memang benar dengan pernyataan semakin banyak leads, semakin besar kemungkinan untuk closing. Tapi kalau dari 1000 leads yang sudah di outreach tanpa personalisasi pun juga akan kecil konversinya. Jadi mending leads-nya 100 dengan personal approach yang tepat untuk menghasilkan 20 hot leads yang qualified. Lalu kesalahan kedua adalah kurang aktif follow up. Nggak semua leads yang nggak merespon cepat itu cold leads ya. Bisa jadi mereka belum sempat baca pesan kalian. Coba follow up untuk memastikan lagi apakah mereka sudah membaca pesan penawaran kita. Minimal lakukan 3 kali follow up ya, dengan rentang waktu yang berbeda agar mereka nggak berasa dikejar-kejar. Kesalahan ketiga yaitu salah alamat atau salah sebut nama. Ini pengalaman pribadiku. Waktu itu lagi kirim email untuk si A, isinya udah personal banget, malah kekirim ke alamat si B. Ini pelajaran penting buat aku untuk selalu teliti sebelum sending email. Adakah pengalaman menarik yang paling menantang saat kamu menghandle sebuah project dari lead generation? Kerjaan lead generation yang paling menantang adalah bikin lead magnet dan SEO. Karena lead magnet ini pasti nggak jauh-jauh dari desain, entah itu berupa konten reels, story Instagram maupun TikTok, bikin ebook, bikin feed di Instagram, atau mungkin bikin flyer. Nah, dari lead magnet ini harapannya bisa menjawab pain point dari leads-nya. Kalau SEO itu sendiri tantangannya adalah riset lagi buat cari keywords yang relevan sama bisnis klien. Karena di SEO ini kita harus paham ya apa yang dicari sama customer. Berdasarkan pengalaman Sis, pernah tidak mendapatkan leads yang benar-benar menghasilkan klien untuk suatu bisnis? Pernah Mbak Sen, dan itu rasanya seneng banget. Karena prinsipku gini, setiap ada penjual pasti ada pembeli, dan usaha itu nggak mengkhianati hasil. Jadi waktu itu aku pernah bekerja dengan klien lokal baru 1 minggu, dan di dalam 1 minggu itu aku bikin lead magnet. Targetnya adalah aku bisa mengumpulkan 10 customer dalam 1 minggu. Akhirnya aku bikin lead magnet itu yang dapat 300 leads, tapi yang terkonversi cuma 2. Tapi alhamdulillah sih, itu senangnya luar biasa karena di situ aku merasa sudah menjadi bagian dari perkembangan bisnis klienku. Nah, ini dia tips untuk VA yang ingin memulai fokus ke service lead generation. Adakah tips-tipsnya? Boleh dong di-spill sedikit. Tipsnya adalah pahami betul bisnis klien dan output apa yang ingin dihasilkan. Ini sebagai pintu masuk kalian untuk mencari target market yang tepat dan menentukan workflow selanjutnya. Lalu personalisasi ini wajib banget ya, dan jangan sampai overthinking untuk menghasilkan personalisasi yang panjang. Cukup ambil satu insight aja yang sekiranya nyambung dengan penawaran kamu. Kemudian lakukan follow up untuk memastikan lagi tentang ketertarikan mereka. Tapi follow up-nya jangan tiap jam atau tiap hari ya. Minimal lakukan 3 hari setelah pesan pertama. Kasih klien waktu untuk berpikir dulu sebelum membeli produk kalian.
Yang terakhir, enjoy aja. Karena workflow-nya lead generation ini cukup panjang. Jadi kalau kalian kurang menikmati, kalian bakalan burn out sendiri nantinya. Jadi nikmatin aja prosesnya. Bagaimana cara scaling service lead gen VA agar bisa mendapatkan klien? Perjelas spesialisasi kalian apa di lead generation ini. Karena kalau bicara soal lead generation ini bukan satu profesi ya. Lead generation ini banyak sekali spesifikasinya, banyak sekali spesialisasinya. Misalnya ada yang outreach specialist, SDR atau sales development representative, ada juga yang lead research specialist, ada yang lead magnet specialist, ada SEO, ada CRM dan sebagainya. Jadi kamu harus cari skill terkuat dalam lead generation itu yang mana. Karena ini bisa memudahkan kamu untuk mencari target market kamu. Kemudian temukan satu channel yang works. Misal kamu pakai LinkedIn. Fokus aja dulu di LinkedIn dengan sering bikin postingan yang insightful mungkin untuk bangun personal branding kamu. Dan juga sering hadir di kolom komentar orang dengan komentar yang bervalue ya tentunya. Kenapa menurut kamu lead gen VA adalah service yang sangat valuable di era digital ini? Karena tidak semua pebisnis online paham betul bagaimana workflow untuk mencari pembeli yang tepat. Dan banyak pebisnis yang tidak punya waktu untuk memikirkan bagaimana cara scale up bisnisnya. Mereka cuma memikirkan strategi tapi gak ada waktu untuk jualannya. Nah, di sini peran lead generation, yaitu mengenalkan bisnis klien melalui konten untuk menarik perhatian pembeli dengan menggunakan SEO yang sering dicari oleh calon customer atau hook yang powerful. Menawarkan produknya lewat email atau DM dengan sasaran yang tepat serta riset market kompetitor untuk growth bisnisnya. Bagaimana masa depan lead gen di tengah perkembangan AI? AI ini sangat membantu para lead generator ya, karena kita bisa melakukan CRM pakai automation tools yang mempersingkat waktu kita untuk mengumpulkan leads, kemudian nge-track leads dan follow up leads. Terus dengan AI kita juga bisa cari leads, bahkan bisa bikin template message yang personal. Dan meskipun AI ini sudah canggih banget dalam bantu kerjaan kita, tapi bagaimanapun juga tenaga manusia ini dibutuhkan ya untuk mengoperasionalkan si AI ini. Satu tips penting untuk VA yang ingin sukses di bidang lead generation ini. Bangun personal branding yang kuat. Kalau kamu udah punya personal branding yang bagus, kamu gak perlu repot-repot cari klien, malah klien yang akan cari kamu. Oke, dan akhirnya kita sampai di penghujung episode hari ini. Dan dari pembahasan kita tentang The Lead Magnet Why Business Need Lead Gen VAs, kita bisa melihat bahwa menarik perhatian dari audiens termasuk potensial klien bukan lagi sekedar pilihan, tapi adalah sebuah kebutuhan. Dan disinilah peran dari lead gen VA menjadi semakin penting, membantu bisnis membangun koneksi, mengelola prospek, dan mengubah ketertarikan untuk menjadi peluang nyata. Dan jika kamu seorang business owner, mungkin ini saatnya untuk mulai mempertimbangkan strategi lead magnet yang tepat dan tentu saja dukungan VA yang kompeten untuk mengelolanya. Dan jika kamu seorang VA, ini adalah peluang besar, challenges untuk meningkatkan value dan positioning kamu di dunia profesional. Terima kasih sudah mendengarkan dan menjadi bagian dari perjalanan belajar kita hari ini melalui podcast ini. Thank you so much for being our guest, Sis Devi, and thank you guys for listening to today's podcast. Don't forget to like and leave a comment so this podcast can continue to grow. See you on Saturday and have